Ben! You monster! What the? Don't be a coward! Where are we going? Kembali lagi dengan Phasmophit tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini menjadi salah satu channel favorit kalian. Dan saya akan terus berusaha agar kalian terhibur lewat film-film yang saya sajikan. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul mengisahkan tentang sepasang suami istri yang ingin liburan musim panas di villa pribadinya. Mereka harus berurusan dengan seseorang yang mengacaukan liburannya. Bahkan, nyawa yang menjadi taruhannya. Akankah mereka selamat? Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita berawal dari perjalanan sepasang kekasih bernama Ben dan Vivi. Mereka menuju ke villa pribadi yang berada di salah satu kawasan terpencil di Australia. Dan musim kali ini, mereka akan liburan bersama temannya. Mereka singgah di sebuah minimarket untuk membeli keperluan saat di villa nanti. Saat mereka sedang memilih makanan, seorang penjaga toko melirik bumper milik Vivi. Seketika Ben yang melihat kejadian tersebut membuatnya cemburu. Untung saja, Vivi bisa meluluhkan hatinya Ben. Ketika sedang di kasir, Ben melihat dirinya masuk berita di majalah. Karena sebenarnya, Ben adalah mantan seorang detektif di kepolisian yang sedang tersandung kasus penembakan yang terjadi kepada salah satu targetnya. Atas kejadian tersebut, kini Ben sedang melalui proses di pengadilan. Ben menjadi kepikiran tentang kasus yang menimpanya. Akan tetapi, Vivi mencoba untuk menenangkannya. Karena ia tak mau jika liburannya terganggu oleh kasus tersebut. Come on, you'll go. Saat tiba di villa, Vivi langsung berniat untuk berenang. Sementara Ben heran karena temannya belum juga kelihatan. Selang beberapa saat, Ben dan Vivi mencoba mengecek villa temannya yang bernama Patrick. Dan tanpa disangka, mereka malah bertemu dengan pria asing yang mengaku bernama Alex. Seketika Ben pun bertanya dengan penuh emosi, apa yang sedang dilakukan di villa temannya itu. Kemudian Alex mengatakan, jika ia adalah saudaranya Patrick yang sudah diizinkan untuk tinggal di villa tersebut selama 1 minggu. Akan tetapi, Ben yang seorang detektif tak begitu percaya dengan omongannya. Karena Ben tidak diberitahu sebelumnya oleh Patrick. Namun beda halnya dengan Vivi, ia bersikap positif bahwa mungkin Alex memang benar saudaranya. Lalu Vivi mengajak Ben untuk keluar dari villa tersebut. Karena ia tak mau jika harus ada keributan. You turn on the fridge, will you? He didn't give us anything. They use travelers all the time. Saat malam datang, Alex sedang memperbaiki pintu yang rusak entah kenapa. Sementara itu Ben dan Vivi mengisi waktu liburannya dengan berdansa. Akan tetapi Ben malah melihat berita di majalah tentang dirinya. Seketika moodnya menjadi terganggu. Di keesokan harinya, Ben sedang bersiap-siap untuk melakukan jogging di pinggir pantai. Sementara itu, Vivi memilih untuk berenang saja. Ketika selesai berenang, ia dihampiri oleh Alex. Lalu Vivi meminta maaf soal Ben yang langsung marah-marah kepada Alex kemarin. Namun tak banyak yang diceritakan, Ben yang baru pulang jogging membuat Alex langsung pergi. Kemudian Ben yang cemburu menanyakan apa yang Alex lakukan. Namun Vivi yang tak suka dengan sikap cemburunya, memilih pergi untuk melanjutkan berenang daripada harus berdebat dengan Ben. Setelah selesai berenang, Vivi menghampiri Alex yang sedang melukis di pinggir pantai. Terlihat di wajah Vivi yang sepertinya menyukai Alex. Kemudian Alex meminta Vivi untuk menjadi model lukisannya. Tentu saja Vivi bersedia dengan tawaran tersebut. Tatapan mereka tentu saja tidak bisa dibohongi. That was quick. I wasn't even going to mention him. Sementara itu, Ben yang penasaran dengan Alex, ia pun masuk ke rumah temannya untuk mencari tahu siapa Alex sebenarnya. Lalu Ben heran dengan pintu rumahnya yang terlihat rusak.
Kemudian ia langsung masuk ke dalam kamar Alex. Dan ternyata di dalam tas Alex terdapat kamera milik Patrick. Penemuan tersebut membuat Ben merasa yakin bahwa ada yang tidak beres dengan Alex. Namun tiba-tiba ia melihat Alex yang baru pulang dari pantai. Ben pun langsung keluar dari rumah tersebut sebelum ketahuan. Lalu Ben menceritakan kepada Vivi dengan apa yang ia temukan. Akan tetapi Vivi lagi-lagi menyangkal tuduhan Ben kepada Alex. Selang beberapa saat, tiba-tiba Vivi heran dengan anjingnya yang pergi entah kemana. Namun Ben mengira bahwa mungkin saja anjingnya sedang jalan-jalan. Kemudian Ben mengatakan bahwa kemarin ia melihat kamera temannya berada di tas milik Alex. Akan tetapi Vivi tak mempercayai yang diceritakan oleh Ben. Terlebih bahwa Alex menurutnya orang baik. Kemudian Ben berniat untuk menghubungi Patrick untuk meyakinkan jika Alex memang benar saudaranya. Sementara itu Alex yang sedang menatap lukisan Vivi membuat pisangnya langsung mengeras. Keadaan itu langsung direspon baik oleh tangannya. Kembali kepada Ben. Setelah mendapatkan sinyal ia pun langsung menghubungi Patrick. Akan tetapi Patrick sedang tidak aktif. Ben pun mengirimkan pesan suara kepadanya. Hey! Kai! Kai! What happened to her, Ben? Ben dan Vivi pun tak menyangka jika anjingnya telah tewas. Terlihat mereka pun sangat terpukul dengan keadaan tersebut. Akan tetapi Ben heran dengan kalung anjingnya yang menghilang. Ben pun curiga kepada Alex yang melakukan semuanya. Ben! You monster! What the? Don't be a coward! Tentu saja Alex marah karena telah dituduh membunuh anjing mereka. Ditambah lagi, Ben mengatakan bahwa ia melihat kamera Patrick yang berada di tas Alex. Jelas Alex pun semakin marah kepada Ben karena ia sudah dengan lancang masuk ke kamarnya. Melihat situasi makin memanas, Vivi langsung memisahkan keduanya. Melihat darah di tangan Alex, ia pun langsung menjilatnya. Dari sini, kita bisa menebak siapa Alex sebenarnya. Di keesokan harinya, Ben memutuskan untuk pulang saja karena ia sudah muak dengan keberadaan Alex. Akan tetapi, Vivi membujuknya supaya jangan pergi dulu karena tuduhan Ben belum tentu benar juga. Ben merasa berbahaya jika terlalu lama tinggal berdampingan bersama Alex. I'm staying. Leave you with that song. Go! Melihat Vivi yang kekeh tidak mau pulang, Ben pun akhirnya membatalkan rencananya. Selang beberapa waktu, Vivi yang sepertinya menyukai Alex, ia pun menghampirinya. Kemudian Alex mengatakan, ia turut berduka atas kepergian anjingnya. Perkataan Alex membuat Vivi merasa jika Alex memang orang baik. Makin lama obrolan mereka semakin asik dan terlihat sumringah. Keadaan itu menyeret keduanya untuk melakukan sesuatu. And I draw 15 regular models back home. You think I'm being flippant? It's unlike. Maybe it defies her mood. Observe her breathing. Setelah beradu paruh, Vivi pun merasa bingung dengan apa yang telah terjadi barusan. Setelah selesai berenang berkedok selingkuh, ia pun melihat Ben yang sedang teringat akan anjingnya. Vivi pun mencoba untuk menenangkan. Akan tetapi Ben yang sedikit ngambek kepada Vivi, ia pun malah pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Alex telah selesai membuat sketsa pipi. Dan dengan bangganya, Alex memajangkan hasil karyanya di sebuah lemari es. Sementara itu Ben yang sudah membaik kini sedang menikmati suasana pantai bersama Vivi. Akan tetapi, Alex tiba-tiba menghampiri mereka. Ia pun basa-basi dengan menanyakan tentang tempat yang bagus untuk membuat sketsa. Tentu kedatangan Alex tersebut membuat Ben naik darah. Vivi yang sudah muak dengan sikap Ben, ia pun pergi meninggalkan mereka. You're not at work, Ben. Ben yang sudah terbawa emosi, ia pun mengambil senjata untuk melampiaskan amarahnya. Lagi-lagi Alex mengganggu Ben yang sedang berlatih. Ben pun menduga bahwa Alex sedang mempermainkan dirinya. Give it to me. Setelah itu, Ben pergi mencari sinyal dan berniat untuk menghubungi temannya di kepolisian karena Ben penasaran kepada Alex yang entah siapa sebenarnya. Akan tetapi teman Ben tidak menemukan jejak kriminal tentang Alex. Vivi yang lagi ngambek kepada Ben, ia pun membuka cincin kawinnya dan meletakkannya begitu saja.
Tak lama kemudian Ben menghampiri Vivi dan meminta maaf kepadanya. Melihat Ben yang serius meminta maaf, perasaan Vivi pun langsung luluh seketika. Saat malam tiba, Ben dan Vivi sedang menikmati suasana pantai sambil minum marjan sisa lebaran kemarin. Sementara itu, Alex memperhatikan mereka yang sedang asyik berduaan. Kemudian Alex mencoba masuk ke pilanya Ben. Dan ia pun tak sengaja menemukan cincin milik Vivi. Tak cuma itu, pistol milik Ben sengaja dibawa oleh Alex. Selang beberapa saat, Alex menghampiri Ben yang sedang santuy bersama Vivi. Kemudian Alex mengetahui bahwa Ben adalah seorang polisi. Ia pun menantangnya untuk mencoba rokok daun pepaya kepada Ben. Merasa dirinya tertantang, Ben yang tak mau dibilang cupu di hadapan istrinya menerima tantangan Alex. Come on, boys. Wow. Right, night. Setelah Vivi pergi, Alex kembali menantang Ben untuk berenang ke tower yang berada di pantai tersebut. The sun shines out your ass. Because we're good at it. Well, there's the Aussie spirit, eh? Well, come on then, you pussy. Hey? Saat mereka sampai di tower, Alex bercanda dengan pura-pura menenggelamkan Ben. Akan tetapi, Ben yang menganggap itu bukan sebuah candaan, ia pun membalasnya. Terlihat kepanikan terjadi kepada Ben. Terlebih ia sedang terlibat kasus yang masih belum beres. Ditambah lagi, kini Alex entah kemana. Dan mungkin saja ia tewas tenggelam. Ben pun segera membereskan pakaian Alex untuk menghilangkan jejaknya. Karena ia tak ingin diketahui bahwa Ben telah membunuh Alex. Kemudian ia mengajak Vivi untuk segera meninggalkan villa. Di tengah perjalanan Vivi menanyakan apa yang terjadi. Namun Ben tak memberitahu yang sebenarnya. Where are we going? Karena Vivi memaksa, Ben pun menjelaskan bahwa ia tak sengaja membunuh Alex. Tentu saja Vivi tak menyangka dengan apa yang telah Ben lakukan kepada Alex. Akan tetapi, Ben heran dengan Alex yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemudian Vivi mengajak Ben untuk kembali ke villa. Karena bisa saja jasad Alex akan terseret ke bibir pantai dan semua orang akan mudah mengetahuinya. Hingga akhirnya mereka pun berniat untuk mencari jasad Alex. Setibanya di villa, mereka melihat ada seseorang di rumah Patrick. Dan benar saja, itu adalah Patrick bersama istrinya yang baru tiba. Keadaan itu membuat Ben dan Vivi panik bahwa ternyata Patrick masih hidup. Karena sebelumnya Ben telah menuduh Alex yang membunuh Patrick. Where's Alex? Who's Alex? Vivi dan Ben pun berbohong bahwa mereka baru saja tiba. Dan mereka pun belum pernah melihat Alex. Kemudian Kate mengatakan bahwa Alex adalah saudaranya yang numpang istirahat selama 1 minggu. Keadaan itu membuat Ben dan Vivi kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Alex. Oh my god. Alex. Fuck. Hello. Mereka dikagetkan dengan kedatangan polisi di wilayah tersebut. Bu polisi menanyakan apa yang terjadi dengan mobil yang dikendarai oleh Ben. Karena ia mendapatkan laporan dari sistem GPS yang berada di mobil Ben yang hampir kecelakaan. Kemudian Ben mengatakan bahwa itu cuma berhenti mendadak saja. Mendengar penjelasan Ben, bu polisi itu pun langsung pergi. Selang beberapa saat, Ben mengatakan kepada Vivi bahwa ia pernah mengirim pesan suara ke Patrick tentang keberadaan Alex di rumahnya. Kemudian Ben pun berniat untuk menghapus rekaman tersebut sebelum Patrick mengetahuinya. Saat mereka di dalam rumah, Vivi heran dengan cincinnya yang tiba-tiba menghilang. Kemudian Ben pun menebak bahwa pasti Alex yang mengambilnya. Ia pun berniat untuk tidur di pinggir pantai. Di keesokan harinya, Patrick yang sedang jogging menemukan Ben dan Vivi tidur di pinggir pantai. Tiba-tiba Ben dikagetkan dengan sesuatu yang mengambang. Ia pun menduga bahwa sepertinya mayat Alex. Untung saja, itu hanya sebuah rumput laut yang terbawa arus. Selang beberapa waktu, Kate mengajak Vivi untuk ngopi di rumahnya. Kemudian Kate mengatakan bahwa ada lukisan di rumahnya yang mirip dengan Vivi. Vivi yang panik mencoba bersikap tenang.
Di sisi lain, Ben berusaha mendekati Patrick untuk meminjam HP miliknya. Setelah berhasil mendapatkan handphone Patrick, Ben pun segera menghapus pesan suara yang sempat dikirim oleh Ben. Singkat cerita, Patrick menemukan dompet milik Alex di pilanya. Ben yang panik mencoba untuk bersikap tenang. Akan tetapi, Kate yang khawatir berniat untuk menghubungi polisi. No, I'm getting in the car and I'm going. Check the house. Kemudian polisi tersebut berniat untuk memeriksa di rumah Patrick. Lalu Kate menunjukkan sebuah lukisan. Polisi itu pun mengira bahwa sketsa itu mirip Vivi. Well, it's not. Listen, Ben, can I have a word outside? Vivi yang tertekan menyuruh Ben untuk mengakuinya saja dengan apa yang terjadi kepada Alex. Tentu saja Ben tak mau jika ia harus jujur kepada Patrick. Keadaan itu membuat mereka menjadi cekcok. Why would he have a broken key? Ben! You're bad! Dude! It was self-defense! Oh, come on! What are you going to do? Setelah menenangkan pikiran, Vivi terkejut melihat Kate yang tiba-tiba nangis. Dan tanpa disangka, ia menemukan jasad Alex di hutan belakang vilanya. Seketika suasana pun menjadi panik. Lalu Patrick berniat untuk meminta bantuan kepada polisi setempat. Sementara itu, Ben akan melihat jasad yang diduga Alex. Ben pun heran bahwa mayat tersebut berbeda dengan Alex yang ia tenggelamkan. Dengan rasa penasaran, Ben menanyakan kepada Kate bahwa yang ia lihat itu siapa. Lalu Kate pun jelas mengatakan bahwa itu adalah Alex. Kemudian Ben berpikir bahwa siapa pria yang mengaku sebagai Alex kemarin. Kemudian Ben mengatakan kepada Vivi bahwa jasad tersebut bukan orang yang mengaku Alex. Dan mungkin saja pria asing kemarin yang telah membunuh Alex yang sebenarnya. Ben pun berniat untuk menyusul Patrick ke kantor polisi. Lalu ia menyuruh Vivi untuk mengambil senjatanya untuk berjaga-jaga. Di tengah perjalanan, Ben merasa aneh dengan mobil Patrick yang belum juga berangkat. Sungguh tanpa disangka, Ben melihat Patrick sudah tewas dengan luka tembak di dahinya. Sementara itu Vivi heran bahwa pistol milik Ben tiba-tiba menghilang. Lalu Vivi merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Got to hand it to the prig. He can actually cook. Dan benar saja, pria yang mengaku sebagai Alex muncul. Kemudian pria tersebut mengatakan bahwa ia tak akan menyakiti Vivi. Malahan ia mengajaknya untuk pergi bersamanya. Karena sebenarnya ia menyukai kepada Vivi. Dan harus kalian tahu bahwa pria yang mengaku Alex itu adalah mantan karyawan Patrick yang telah dipecat gara-gara Alex yang selalu cari muka. Bisa dibilang semua ini adalah sebuah balas dendam seorang karyawan yang tersakiti. Is Pat... Stop! Stop! Didn't see that coming. Get on your knees. Going to shoot me? Knees. Get on your knees! Hingga pada akhirnya, pria tersebut tewas di tangan Alex. Terlihat Ben yang tak sengaja sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi. Karena bisa saja Ben akan dipenjara sampai tua. Karena ia sekarang mendapatkan 2 kasus yang dihadapinya. Singkat cerita, Vivi kini tinggal seorang diri tanpa ditemani Ben dan kedua temannya. Kisah tersebut dituliskan ke sebuah buku yang berjudul Musim Panas ke-13. Seperti biasa, jika kalian suka dengan film kali ini, silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan dari film menarik lainnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.